Secara singkat, bahwa menjaga hak dan kewajiban itu ditekankan dalam Islam, ya, khususnya dalam hal-hal yang terkait dengan fikih muamalah, pergaulan kita, interaksi kita dalam berkehidupan, ya, baik berkehidupan ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ibadah, ada hak dan kewajiban. Kewajiban kita menyembah Allah, hak kita mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan manusia juga begitu, pancarannya ada hak dan kewajiban. Bekerja kita menuntut hak kita, ya kan? Mendapatkan kompensasi dari kinerja yang telah kita tunaikan semaksimal yang bisa kita lakukan. Ya, kemudian juga kewajiban dari itu semua adalah menunaikan sesuai dengan kompensasi yang diberikan, dan itu biasanya diukur dengan satu perjanjian atau aturan-aturan. Nah, aturan ini yang dipelajari sehingga secara proporsional antara hak dan kewajiban ditunaikan secara baik. Batas-batas toleransi itu sifatnya kan ada dua. Satu, batas-batas umum yang dipahami, yang ini pun tanpa ada aturan yang mengikat, orang sudah memahami bahwa itu adalah batasan-batasan yang normal untuk ditoleransi. Ya, misal ketika Anda bekerja mengambil jeda untuk rehat, ya, yang di jeda itu misalnya masih batas dalam menunaikan pekerjaan tapi tidak mengurangi, ya, satu kualitas pekerjaan yang telah kemudian diamanahkan itu diselesaikan dengan baik, dan di sela-sela itu misalnya Anda bisa ngobrol dengan teman sejenak untuk meningkatkan kualitas, atau juga merefresh kembali, ya, penyegaran, minum kopi misalnya, atau minum teh, atau sejenak misalnya memandang ke beberapa sudut untuk melakukan pencerahan. Itu hal-hal yang normal, keadaan yang biasa. Nah, lebih jauh daripada itu kemudian apakah hal-hal dimaksud yang dikerjakan bisa ditoleransi di perusahaan, ya, atau tidak. Contoh misalnya tadi Anda bekerja 8 jam, ada tugas tertentu spesifik, Anda yang tahu tugasnya. Anda tidak meninggalkan, ya, target-target yang telah disampaikan, target sesuai. Nah, cek perjanjiannya. Ya, cek kemudian kesepakatannya, komitmen kerja yang diberikan oleh perusahaan yang dimaksudkan 8 jam itu, apakah yang diberikan kewenangannya hanya yang penting target selesai saja, ya kan? Yang penting target selesai. Ya, apakah nanti di sela-sela itu ada pekerjaan yang lain yang dilakukan, yang penting bukan di luar, ya, institusi yang telah dipercayakan. Misalnya Anda mau browsing apa, ini apa, ya, itu perusahaan menolerir itu sepanjang apa yang dibebankan, ditugaskan itu bisa diselesaikan. Apalagi musim-musimnya WFH itu sekarang ini, ya, diberikan 8 jam pekerjaan, dikasih tugas, dan perusahaan pasti sudah mengetahui namanya WFH, ya, work from home, itu di rumah itu kan pasti sudah paham lah ada kegiatan-kegiatan di rumah yang kadang-kadang juga mungkin dengan anak, dengan macam-macam dan sebagainya kondisi saat ini. Tapi perusahaan kan targetnya mengerti, yang penting tugasnya jalan, selesai. Itu hal-hal demikian bisa ditoleransi. Ya, tapi pada hal-hal yang terikat dengan perjanjian, misal, ya, ketika bekerja misalnya nggak boleh mengerjakan apapun kecuali fokus pada hal yang terkait dengan pekerjaan saja, maka hormati kontrak yang telah terjadi itu, ya, telah disepakati itu. Bergeser dari itu dengan sengaja melanggar ketentuan yang telah diketahui, maka tentunya akan nanti Allah berikan, ya, keadilan-keadilan yang berkesesuaian dengan hak dan kewajibannya. Boleh jadi dia bekerja 8 jam, 1 jamnya dia gunakan pada hal-hal yang menyimpang dari ketentuan kesepakatan, maka di 1 jam itu kan dikonversi kepada rezeki yang dia dapatkan. Nah, rezeki yang di 1 jam itu yang dia dapatkan, yang tidak berimbang dengan beban pekerjaan, itu ada ketidakberkahan di dalamnya, ya kan, yang mungkin nanti akan berpengaruh kepada berbagai hal. Ya, bisa jadi nanti peningkatan hawa nafsu, ingin ini, ingin itu, sehingga seakan-akan cepat habis. Cepat habisnya yang itu aja tuh, yang sesuai dengan 1 jam itu. Jadi kalau digaji 8 juta, pekerjaan 8 jam, ya sejutanya itu nanti tuh yang tiba-tiba habis, yang kita nggak tahu, hilang aja gitu kan. Habis ini, habis itu. Nah, tapi kalau sifatnya ditolerir dari kontrak, dari perusahaan dan sebagainya, ya Anda bisa konsultasi kan ke pimpinan Anda, ada pengawas dan sebagainya. Saya target, saya sesuaikan. Pak, kalau jeda ada begini, boleh nggak kalau saya gunakan ini seperti ini, seperti ini, itu kan? Atau bisa dikreasikan pada yang lain, itu akan lebih nyaman untuk kita lakukan. Kalau ada sesuatu yang meragukan, cepat cari kepastiannya.